Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 7 Semantik yang membahas tentang materi mengembangkan teori medan makna. Eh, dengan saya sendiri sebagai moderator, nama saya Ferdiansyah Pratama Putra dengan NPM akhir 57 dan rekan saya. Nama saya Muhammad Apriansyah dengan NPM akhir 37. Perkenalkan, nama saya Wanda Dwi Ramadhani dengan NPM akhir 38. Langsung saja ke materi pertama akan dipaparkan oleh Wanda. Yang pertama ada latar belakang. Sebagai salah satu komponen bahasa, semantik merupakan salah satu komponen yang tidak bisa dilepaskan dari linguistik. Tanpa membicarakan makna, pembahasan linguistik belum dianggap lengkap karena sesungguhnya tindakan berbahasa itu tidak terlepas dari upaya untuk menyampaikan makna-makna yang terkandung dalam bahasa. Kajian makna sebagai objek dalam bidang semantik memang sangat rumit persoalannya, karena bukan hanya menyangkut persoalan dalam bahasa saja, tetapi juga merambah ke persoalan luar bahasa. Faktor-faktor luar bahasa seperti masalah agama, pandangan hidup, budaya norma, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat turut meruatkan persoalan semantik. Selanjutnya ada medan makna. Pengertian dari medan makna adalah salah satu kajian utama dalam semantik. Medan makna merupakan bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Di dalam medan makna, suatu kata terbentuk oleh relasi makna kata tersebut dengan kata lain yang terdapat dalam medan makna itu sebuah medan makna menurut Trier 1934 dapat diibaratkan sebagai mosaik. Jika makna suatu kata bergeser, makna kata lain dalam medan makna tersebut juga akan berubah. Lalu pemaparan materi berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rian. Selanjutnya ada kata-kata yang berada dalam satu medan makna dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang termasuk golongan kolaksi dan golongan set. Kolaksi berasal dari bahasa Latin koloko yang berarti ada di tempat yang sama dengan menunjuk kepada hubungan sintagmatik yang terjadi antara kata-kata unsur leksikal itu. Misalnya tiang layar perahu nelayan itu patah dihantam badai lalu perahu itu digulung ombak dan tenggelam beserta isinya. Kita dapati kata layar, perahu, nelayan, badai, ombak, dan tenggelam yang merupakan kata-kata dalam satu kolaksi, satu tempat atau lingkungan. Jadi kata-kata yang berkolokasi ditemukan bersama atau berada bersama dalam satu tempat atau satu lingkungan. Set. Kalau set menunjuk pada hubungan paradigmatik karena kata-kata atau unsur-unsur yang berada dalam suatu set dapat saling menggantikan. Suatu set biasanya berupa kelompok unsur leksikal dari kelas yang sama yang tampaknya merupakan satu kesatuan. Setiap unsur leksikal dalam suatu set dibatasi oleh tempatnya dalam hubungan dengan anggota-anggota dalam set tersebut. Misalnya, kata remaja merupakan tahap pertumbuhan antara kanak-kanak dengan dewasa. Sejuk adalah suhu di antara dingin dengan hangat. Lanjut. Selanjutnya ada jangkauan makna.
benda, kegiatan, peristiwa, semuanya diberi label yang disebut lambang. Setiap lambang dibebani unsur yang disebut makna. Terkadang meskipun lambang itu berbeda-beda, tetapi makna lambang-lambang tersebut memperlihatkan hubungan-hubungan makna. Ambillah kata-kata membawa, memikul, menggendong, dan menjinjing, menjunjung. Pertalian maknanya yakni seseorang yang menggunakan tangan, kepala, atau bahunya memindahkan sesuatu dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dengan kata lain adalah aktivitas. Aktivitas itu dilaksanakan oleh manusia. Pada waktu melaksanakan kegiatan digunakan anggota badan berupa tangan atau bahu. Dalam bayangan kita ada benda yang menjadi objek kegiatan dan kegiatan dilaksanakan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Lanjut. Lalu ada medan makna dalam Mansur Pateda. Dengan hubungannya dengan medan makna nida tahun 1974 dalam Mansur Pateda tahun 2001 halaman 225 mengatakan context essentially of group of meanings by no means restricted to those reflected in single word which share certain semantic component. Pada halaman yang sama, Nida berkata semantic domain consistency of meaning which have common semantic component. Bagaimana hubungan makna termasuk dalam medan makna yang sama? Bagaimana luas dan sempitnya hubungan itu dan pada tingkat apa dalam struktur hierarkinya dapat berfungsi? Bergantung pada keseluruhan struktur semantik suatu bahasa. Telah dikatakan makna yang tercantum di atas, bahwa setiap bahasa sebagai sistem memiliki tingkat keterhubungan medan makna yang tercermin dalam lambang-lambang yang digunakan. Misalnya kata rasa, kata mana saja yang menjadi anggota kata rasa yang hubungan maknanya masih kelihatan. Dengan kata lain, kata rasa menjadi kata yang umum, karena kata rasa berhubungan dengan manusia. Slide berikutnya. Kata yang membentuk keterkaitan makna yaitu superordinat dan hipotimi. Kata hipotimi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan hipo berarti di bawah. Jadi secara harfiah berarti nama yang termasuk di bawah nama lain. Secara semantik, Perhar 1978 dalam Abdul Khair menyatakan hiponim ialah ungkapan yang biasanya berupa kata tetapi kiranya dapat juga frase atau kalimat yang maknanya dianggap merupakan bagian dari makna suatu ungkapan lain. Misalnya kata tongkol merupakan hiponim terhadap kata ikan, sebab kata tongkol berada atau termasuk dalam makna kata ikan. Kalau relasi antara dua buah kata yang bersinonim, berantonim, dan berhomonim bersifat dua arah, maka relasi antara dua buah kata yang berhiponim adalah searah. Jadi kata tongkol berhiponim terhadap kata ikan. Bersinonim menurut KBBI adalah hubungan antara bentuk bahasa yang mirip atau sama bahasanya atau sama maknanya. Menurut Henry Guntur Tarigan, sinonim adalah penggantian kata-kata, sedangkan antonim menurut KBBI adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan, misal tinggi sama dengan rendah, berantonim rendah. Lalu slide berikutnya. Teori medan makna. Istilah teori medan makna atau theory of semantic field atau field theory berkaitan dengan teori bahwa perbendaharaan kata dalam suatu bahasa memiliki medan struktur, baik secara leksikal maupun konseptual yang dapat dianalisis secara sinkronis, diakronis maupun paradigmatik. Teori yang semula dikembangkan oleh Herder tahun 1772 dan Humboldt 1836 cukup mendapat perhatian dari beberapa ahli. Salah satu kajiannya adalah dari Trier
tahun 1934 dalam Amanuddin bahwa dalam bahasa Jerman terdapat kata Kans dan Lis yang sekitar tahun 1200 memiliki makna dalam kaitannya dengan nilai etis dan nilai lain di luar etika. Kedua kata tersebut tercakup dalam kata Weisheit yang mengandung makna pengalaman keagamaan. Teori yang dikembangkan Trier tentang medan makna ini juga memusatkan perhatiannya pada adanya asosiasi hubungan kata secara paradigmatik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Wanda. Lanjutnya, ada kelemahan analisis komponen makna menggunakan pembagian biner. Di samping memiliki beberapa manfaat, analisis komponen makna juga memiliki keterbatasan. Analisis komponen makna tidak dapat diterapkan pada semua kata karena komponen makna akan berubah-ubah, bervariasi, dan bertumpang tindih. Analisis komponen makna lebih banyak dilaksanakan pada kelas kata nomina, belum banyak dilakukan pada kelas kata verba atau adjektiva. Kata-kata dari kelas itu juga dapat diberi ciri-ciri semantik. Selanjutnya, ada komponen makna. Makna yang dimiliki oleh setiap kata itu sendiri dari sejumlah komponen yang disebut komponen makna yang membentuk keseluruhan makna kata itu. Komponen makna ini dapat dianalisis, dibutiri, atau disebutkan satu persatu berdasarkan pengertian-pengertiannya yang dimilikinya. Umpamanya, kata ayah memiliki komponen makna manusia, dewasa, jantan, kawin, dan punya anak. Perbedaan antara kata ayah dan ibu hanyalah pada ciri-ciri makna atau komponen makna. Ayah memiliki makna jantan, sedangkan ibu tidak memiliki kata jantan. Selanjutnya ada kesesuaian semantis dan gramatis. Seorang bahasawan atau penutur suatu bahasa dapat memahami dan menggunakan bahasa bukanlah karena dia menguasai semua kalimat yang ada dalam bahasa itu, melainkan karena adanya kesesuaian ciri-ciri semantik antara unsur leksikal yang satu dengan unsur leksikal lainnya. Contoh, kata wanita dan mengandung mempunyai kesesuaian ciri semantik, tetapi antara jejaka dan mengandung tidak ada kesesuaian ciri semantik karena pada kata wanita ada kesesuaian ciri mengandung, sedangkan kata jejaka dari ciri non mengandung. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kesimpulannya akan dipaparkan oleh Rian. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu semantik adalah salah satu cabang linguistik atau cabang ilmu bahasa yang mengkaji atau menelaah makna dari berbagai fenomena kehidupan budaya dan lingkungan masyarakat yang beragam sangat berpengaruh terhadap bahasa yang digunakan penutur. Sehingga makna dari bahasa banyak dipengaruhi oleh hal-hal di luar bahasa. Komponen makna ialah makna yang dimiliki setiap kata yang terdiri atas sejumlah komponen yang berbentuk keseluruhan makna kata itu. Kesesuaian semantik dan gramatis seorang penutur suatu bahasa dapat memahami dan menggunakan bahasanya bukanlah karena dia menguasai sebuah kalimat yang ada dalam bahasanya, melainkan karena adanya unsur kesesuaian atau kecocokan ciri-ciri semantik dengan unsur leksikal yang satu dengan unsur
leksikal lainnya. Medan makna yang merupakan bagian dari sistem semantik adalah salah satu cara untuk menelaah berbagai bahasa yang maknanya menggambarkan realitas kebudayaan yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.